tiga kelenteng tua di Tangerang, itu Bun Tekbio 1684, Bun Sanbio 1689, Bun Habio 1694. Arti filosofis dari tiga kelenteng ini adalah kebajikan yang setinggi gunung dan seluas lautan. Dan secara feng shui, karena satu garis lurus, posisi Bun Tekbio itu bersandar pada gunung memandang lautan. Dan perlu saya tambahkan juga, menurut Tom Pires, 1513 sudah ada komunitas Tionghoa di Tangerang, seorang pelaut Portugis. Ini bisa dibaca bukunya Suma Oriental. Nah, gelombang kedua kedatangan orang Tionghoa, ya enggak, bentengan Belanda dulu, itu dibuat 1683. Maka sebenarnya kenapa disebutnya Cina Benteng, karena ada bentengan Belanda. Kemudian juga, menurut catatan ya dari ada musafir dari Banten, dari Cirebon ke Banten ke Tangerang, namanya Tumenggung Pamitwijaya, yang mendirikan mendirikan Masjid Kalipasir. Ini 1684, kelenteng ini Masjid Kalipasir itu 1700 yang didirikan oleh Tumenggung Pamitwijaya. Nah, gelombang kedua kedatangan orang Tionghoa adalah 1740. Terjadi oleh orang Tionghoa di Jakarta. Nah, orang-orang Tionghoa itu melarikan diri ke daerah Pondok Aren, Pondok Pinang, Pondok Cabe, Pondok Jagung, dan Tanggal Pasir. Kemudian yang ke Jawa itu mengadakan perlawanan. Jadi orang Tionghoa melawan Belanda seperti yang kamu lihat ini buku ini, undangan ini, didirikan monumen yang di taman ini. Perjuangan orang Tionghoa melawan Belanda dengan bersekutu dengan orang Jawa melawan Belanda, atau bisa dilihat juga bukunya disebut Geger Pecinan atau Perang Kuning. Waktu Jepang datang 1942, dulu ada orang pendeta wanita sini atau Niko tinggal di sini. Maksud itu asli mau diselamatkan oleh Niko itu, pendeta wanita yang beragama Buddha. Dia pergi, nyatanya tidak kembali lagi sampai sekarang. Jadi kita tidak mengetahui siapa pendiri kelenteng ini. Tapi sepengetahuan saya pasti tuan tanah pasti kapitan. Jadi kelenteng ini kan punya pribadi-pribadi, diserahkan kepada masyarakat di sini. Maka menjadi perkumpulan keagamaan dan sosial Bun Tekbio itu diserahkannya tanggal 12 bulan 1 1912. Maka menjadi perkumpulan keagamaan dan sosial Bun Tekbio. Nah, kalau singa batu itu kan sebenarnya Cioksai, itu kan penolak bala. Naga pun penolak bala. Warna merah pun penolak bala, di samping warna kebahagiaan itu penolak bala juga. Nah, kalau kemudian di yang di sini ya, yang begini itu ada burung, namanya burung burung elang. Maksudnya menunjukkan kegagahan. Nah, kemudian di atas itu nanti ada kodok, itu kan lambang kemakmuran. Altar pertama cuma 3 loh. Jadi Dewi Kuan Im, Dewa Asih, kemudian Kuan Kong, Dewa Perang, satu lagi Hok Tek Tek Sin. Sebab kelenteng ini direnovasi tahun 1844. Hanya altar utama toh. Waktu ini direnovasi, jadi para suci di sini dititip di Bun Sanbio. Itu juga selesai. Waktu kembali ke tempat yang semula kemari, dari Pasar Baru kemari, dari Bun Sanbio, itu banyak orang. Maka waktu tahun 1856, itu arak-arak toprak yang pertama di Tangerang. Tujuannya memperingati renovasi kelenteng ini, dan juga untuk menolak bala dengan kirap. Sekarang istilahnya, dulu arak-arakan, sekarang mungkin kirap, ya, tapi kita pakai istilahnya arak-arakan tua pekong. Yang kemarin, tahun 2012 itu yang ke-14 kali. Nah, kemudian kiri kanan kelenteng ini itu dibangun 1875. Nah, kemudian naga yang 4 di depan 1904. Jadi bertahap lah. Tapi kalau inti kelenteng nggak salah ya, dikatakan Cing Tien Cuncu. Jadi hormat dan sujud kepada Tuhan, memuliakan leluhur. Kita anggap bahwa para suci itu leluhur kita, katanya itu kan bisa menjadi suri teladan buat kita. Itu aja.
Dewi Kwan Im. Itu bisa dijelaskan asal-usulnya nggak? Kalau yang pernah saya baca itu kan di ketemuan kitab pusaka Siangsan. Jadi yang menceritakan Miaosan. Nah, ini kan di negeri Singlin. Bapaknya itu Miao Chuang, anak itu Miaosan di perbatasan dengan Nepal. Nah, ini lahir kurang lebih 11 abad atau 12 abad sebelum Masehi. Dia cinta kasih, welas asih, banyak membantu orang, bakti juga kepada orang tua. Nah, kan sampai dia itu dipuja orang, dihormati orang. Orang minta anak ke dia, minta misalnya masalah, minta ciamsi dengan ciamsi itu kan minta bisa menyelesaikan masalah lah. Terus kenapa bisa Dewi Kwan Im dijadiin tuan rumah? Ya mungkin waktu Tuan Tanah itu datang kemari itu kan bawanya Dewi Kwan Im. Mereka bawa dari Tiongkok pasti karena Kimsin yang di sini atau patung yang di situ kayu tua sekali pasti. Kalau patung porselen kan baru. Misalnya kalau dia bawa dari sana tuh Kuankong, ya yang di sana, yang di Serpong. Kalau Hotel Jackson yang di Pasar Baru, itu pun udah kebakar. Hanya kelenteng sini nggak pernah kebakaran. Ya kita bukan mau ya. Malah kita sekarang larang orang tuh pasang, dulu kan pasang duit gede-gede gini, sekarang kita larang hanya segini nih batas ini. Nah itu pun di depan, kita nggak kasih dalam. Buktinya kan Cingtian di Jakarta kan terbakar. Sayang kan kelenteng tua. Nah kita jaga itu. Orang mau bilang apa, masa bodoh. Kan itu kan kelestarian kelenteng kita. Dan itu salah satu cagar budaya di Tangerang. Terus aktivitasnya selain sembahyang di sini aktivitas apa lagi? Ya kan kita banyak bidang. Kok perkumpulan keagamaan sosial Buntek itu ada. Kita punya 2 bidang pendidikan. Sekolah Budi sampai Universitas Budi. Satu lagi Setia Bakti dari TK sampai SMA sampai SMK. Kalau di Setia Bakti itu memang diajarin agama Konghucu, kalau di Budi diajarin agama Buddha. Nah, kita punya misalnya punya bidang sosial, punya bidang anak asuh, bidang processing, rumah tangga, tanah makam, rumah duka, persembahyangan. Ini perkebunan besar, kenapa? Asetnya besar loh. Tanahnya kita kurang lebih 50 hektaran loh tanahnya, itu tanah kuburan. Kita mau ikut acara capu nih kok. Ya. Jelasin nggak sih capu itu? Orang Tionghoa itu begini, sembahyang ada 4 kepada Tuhan. Sembahyang sesudah Imlek nih, tanggal 1 malam, tanggal 8 malam tanggal 9, sembahyang Qing Tian Gong atau sembahyang Keng Ti Gong, sembahyang prasetya dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu sembahyang Tuan Yang atau sembahyang Ye, sembahyang eling dan takwa kepada Tuhan. Dan bertepatan dengan Taicun juga, yang makan bacang. Nah kemudian sembahyang Chang, sembahyang kue bulan, itu sembahyang kepada Tuhan. Dan kepada malaikat bumi juga, karena kita tinggal di bumi, kita dapat rezeki dari bumi. Sembahyang Chang itu sembahyang doa dan asah. Kemudian sembahyang Tungce kemarin kan, baru kita makan onde. Sembahyang syukur dan harapan. Nah, itu persembahyang kepada Tuhan. 3 kepada bumi, yaitu Cap Gome, sembahyang awal tanam. Bulan 1 tanggal 15. Malamnya kan sembahyang tanggal 16 udah nggak ada salju, jadi mereka mulai bisa mencangkul. Maka kenapa Imlek sebut menyambut musim semi? Karena memang udah menyambut musim semi, betul. Nah kemudian bulan 7 tanggal 15 Imlek nih ya, itu panen raya sampai tanggal 8, sampai bulan 8 tanggal 15. Nah kemudian bulan 10 tanggal 15 itu panen akhir. Itu sih 3 kepada bumi. Kemudian sembahyang kepada leluhur, ya kan? Nah sembahyang misalnya Cengbeng, Sarjanan, bulan 7 tanggal 15 kan, ke bawah tuh sembahyang leluhur, ke atas itu sembahyang biasanya sembahyang rebutan atau sebutnya Cing Heping atau Ulambana. Nah kalau misalnya orang Taois mengatakan itu sembahyang Cautu.
Ya bukan orang tahu sebutnya sembahyang rebutan, Cioko. Nah, kalau itu ada yang sebut Cauco, ada yang sebut juga Ulambana. Nah, kemudian malah sembahyang kita sembahyang tahun baru, tutup tahun. Kan kita sembahyang di rumah. Besok Imlek, ntar malam Imlek nih, malam Imlek ini kita sembahyang sore. Maka ada istilah itu sembahyang pagi, sembahyang siang, sembahyang sore. Menyambut tahun yang baru kan. Memang orang memandang Imlek itu ada yang memandang secara budaya, ada yang secara agamis. Kalau yang secara agamis itu Konghucu jelas.